karakteristik HPV. Nah, aku dapat bagian selubungnya, padahal HPV itu nggak punya selubung. Terus gimana? Oh, lah, kok bocah? Kamu juga kanker serviks? Iya. Karakteristiknya. Oh, semuanya kanker serviks. Oh, semuanya? Oh iya, virusnya ya, kita penyakitnya. Yang A. Virus HPV-nya. Oh, kan HPV itu ada yang bisa jadiin kanker, ada yang enggak. HPV itu virusnya, tapi kalau virusnya itu udah kayak apa ya, nanti selnya bakalan proliferasinya bakalan banyak banget, itu namanya kanker. Iya. Nggak tahu sih. Iya, Siap lah. Halaman aku belum banget. Aduh, belum Iya, siap. masa belum apa ya? Belum gara-gara nggak ada selubungnya jadi kayak aku bingung terus. Aku ada tugas-tugas yang ini asrama itu DDD biasalah. Oh my god. Aduh, DDD. Aduh. Stop. Weh. Ntar ini apa kakak ya? Catatan KA. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya teman-teman. Jadi intinya kita di sini tuh belajar tentang keseragaman. Kan kalau obat tuh harus seragam kan itunya, dosisnya. Kalau enggak nanti bisa overdosis. Ini tuh yang di itu Farmakope Indonesia tuh bilangnya gini, baca sendiri. Terus keseragaman sediaan itu ada 2, yaitu keragaman bobot sama keseragaman kandungan. Ini jangan kebalik, nanti keseragaman bobot sama keragaman kandungan tuh beda. Jadi keragaman tuh buat bobot, keseragaman tuh buat kandungan. Jadi keseragaman adanya sediaan sama kandungan. Jadi keseragaman sediaan tuh bisa dilihat dari keragaman bobotnya maupun dilihat dari keseragaman kandungannya. Nah, ini tuh untuk buat itu kayak membuktikan konsistensi dari dosis suatu unit. Nah, ini semua sediaan tuh menggunakan keseragaman sediaan kecuali kalau dia suspensi, emulsi, gels. Nah, pokoknya yang digunain di eksternal. Jadi suspensi, emulsi, sama gel dan sesuatu sediaan yang digunakan di kulit atau eksternal. Terus ya udah pokoknya ini. Oh, ini. Jadi kayak sebelum kita menghitung mencari keseragaman sediaannya tuh kita harus kayak menentukan ini tuh masuk kriterianya masuk ke itu enggak masuk ke Farmakope Indonesia yang mana dia harus dosisnya 90 sampai 110%. Nah, itu tuh ditentuin itunya dulu masuk kriteria Farmakope Indonesia atau enggak, baru nanti selanjutnya keseragaman sediaan. Ya gitu kan? Iya. Kalau nggak salah. Iya. Oke. Betul. Ya pokoknya ini tuh intinya tuh yang ini nih. Jadi nanti kalau misal kita sampelnya tablet terus dia terlapisi sama kuatet itu nanti kuatetnya film atau enggak. Nah, itu nanti kalau semisal zat aktifnya lebih dari 25 mg dan lebih besar dari sama dengan 25%, itu nanti bakalan CU tuh itu ini konten berarti nanti dia bakal keseragaman sediaan. Tapi kalau semisal dia tablet tapi dia tidak terlapisi sama sesuatu, berarti dia nanti bakalan dan dia punya zat aktif lebih besar dari 25 mg dan lebih besar dari 25%
kandungan berat si tabletnya, berarti dia nanti bakal keragaman bobot. Ya. Ya pokoknya nggak tahu ini bakalan keluar apa enggak, tapi harusnya nggak keluar. Soalnya apa ya? Kalau keluar soalnya tuh kalau soalnya Bu Halida tuh kalau setauku tuh lebih ke kasus-kasus gitu loh, bukan yang hafalan kayak gini. Jadi harusnya ini kalau semisal keluar, misal yang ditanyain tablet, terus ininya nanti yang diketahui zat aktifnya seberapa gitu, terus kita kan nanti harus nentuin itu diujinya pakai keragaman bobot atau keseragaman sediaan. Nah itu kalau kalau aku memprediksinya bakalan ada tabel ini. Soalnya nggak mungkin kalau kita disuruh ngafalin ini gitu. Jadi pasti ada bala bantuan buat ini. Iya, buat pedoman doang. Tapi nggak tahu ya. Nggak bisa diprediksi soalnya. Terus ini yang kayak langkah-langkah buat si keseragaman kandungan. Yang pertama kan kita ngambil 30 tablet. Kita di sini tablet aja biar enak. Nah, 30 tablet. Nah, nanti kita bakal menimbang 10 tabletnya itu enggak ding. Kita kayak itu dulu apa? 10 tabletnya itu nanti kita kayak tumbuk gitu. Terus semisal kayak paracetamol, dalam satu paracetamol tuh bobotnya 600 mg. Terus dia kayak ada 20 bentar, aku mending buka catatan. Ini kan yang tadi. Nah, ini. Yang itu tadi loh. Kan sebelum melakukan keseragaman sediaan kan kita perlu menetapkan kadar itu sesuai nggak sama si Farmakope Indonesia kan. Nah, itu tuh pakai yang penetapan kadar di mana dia misal ada kita tadi kan ngambil 10 tablet. Nah, 10 tablet itu kita hancurkan semua. Terus dicampur jadi satu, terus diambil yang setara sama berat si satu tablet. Misal ini satu tablet tuh beratnya 600 mg. Terus di dalam satu tablet itu gimana sih? Terus. Oh, Apa? ini Bener kok kayak. paracetamol misalnya 500 mg. Terus si bahan aktifnya tuh 3 mg. Jadi satu tablet tuh beratnya 500 mg dengan zat tambahannya. Tapi si zat aktif si paracetamolnya tuh cuma ada 3 mg. Nah, kita nanti kan bakal kayak numbuk 10 tabletnya ini kan. Terus kita mau ngambil si 3 mg paracetamol. Berarti kan kita kayak tetap harus ngambil 500 mg dari si hasil tumbukan kita yang 10 tablet itu tadi. Paham nggak? Gimana sih bahasa aku? Kayak yang dia ambil tuh setara sama 3 mg paracetamol, benar-benar paracetamol. Jadi tetap ngambilnya 500 mg tapi dari hasil tumbuk 10 tablet ini tadi. Bukan gini tah. Kan udah ditumbuk semuanya total tuh 10 kali 3 mg. Habis itu ditumbuk dicampur. Habis itu ambil 3 mg dari situ. Nah, terus diuji apakah di 3 mg itu ada 500 mg paracetamol enggak gitu menurutku ya. Aku nyatanya gitu. Gimana? Kalau sepahamanku tuh satu tablet ini tuh beratnya 500 mg. Tapi zat aktifnya tuh cuma 3 mg. Nah, berarti kalau kita mau nguji itu tuh dalam satu tablet tuh benar-benar 3 mg apa enggak, berarti kita tetap ngambilnya 500 mg. Tapi 500 mg yang kita ambil tuh dari hasil tumbukan kita 10 tablet tadi. Mana sih? Oh, berarti 10 tablet. Banget, Kak. 3 mg. Kayak setara gitu loh. Hmm. Nih, tablet 600 mg mengandung paracetamol 500 mg. Berarti kalau misal kayak timbang setara 500 mg paracetamol, berarti kita tetap ngambilnya 600 mg. Enggak mengambil 500 mg. Tapi itu 3 mg. Bukan 3 gram kah? 3 gram per tablet itu kayak kalau gimana ya?
Itu bukan terlalu kecil kah? Bobot tabletnya tuh 3 Oh ya, gram per tablet. Isinya oh ya 500 tiga miligram tuh gram. Oh ya, Isinya yang 3. iya salah paracetamolnya. salah. Jadi kayak 1/6 gitu paracetamolnya. Iya, oh, betul gitu. Nah, berarti ambilnya kan 3 gram kan? Iya, tetap ngambilnya 3 gram, nggak Oke. cuma 500. Oke. Tapi Oke. ngambil 3 gramnya tuh dari hasil tumbukan 10 tabletnya itu tadi. Kemudian diuji kadarnya. Kalau kemarin kita menguji kadarnya melalui titrasi. Kemudian kita tentuin apakah rentang kadarnya itu 90-110% enggak. Kalau ternyata memenuhi di antara rentang ini berarti lanjut. Kita tentuin kalau itu tabletnya bersalut, terus salutnya adalah mana sih? Ya. Nah, ini. Misal tabletnya tadi tablet paracetamol, dia tidak bersalut gitu aja. Terus tadi kan dia 500 mg kan. Berarti kan dia masuk ke lebih dari 25 mg dan lebih besar dari 25. Enggak. Kalau semisal 500 mg. 1/6 kali 100 itu berapa? Enggak sampai 25 mg ya? Enggak kan 1/4 kali 100. Oh iya, berarti dia masuknya kalau semisal kasus yang tadi dia bakal langsung ke keseragaman kandungan karena dia nggak memenuhi salah satu dari ini. Dia kan kurang dari 25% kan, makanya dia langsung pakai ini. Berarti tablet paracetamol 500 mg, terus kan dia tidak bersalut, dia bakal diuji keseragaman kandungannya. Tapi kita bahas yang ya ini keseragaman kandungan. Nah, nanti kan kita kayak langsung ini kan rumusnya. Dimana M tuh sesuai kayak ini. Kalau semisal oh ya, nanti kan jadi kalau yang tadi kan kita udah dapet kan kayak dia sesuai farmakope apa enggak. Kalau sesuai ya udah kita lanjutin. Kalau di sini kan kita keseragaman kandungan karena dia kurang dari 25%. Nah, 30 unit kita ambil lagi 30 unit. Terus kita ngambil 10 unit secara acak, terus yang 20 unit kita simpan. Nah, ini tuh nggak kayak yang ini. Tapi diujinya satu-satu. Jadi kayak satu ini dihancurin, terus diuji kandungannya. Satu ini dihancurin, diuji kandungannya. Nah, nanti X-bar atau rata-rata kandungannya itu bakal didapetin. Nah, kalau X-bar-nya itu 98,5%, makanya nanti M-nya 98, kalau kurang dari 98,5% X-bar-nya, nanti M-nya juga bakal 98,5%. Tapi kalau X-bar-nya tuh di antara ini sama ini, nanti M-nya tuh bakalan 9 ya pokok iya ini kebalik. Ya kan? Oh benar. Berarti M-nya nanti bakal sama dengan X-bar-nya. Gimana ya? Kalian paham nggak? Paham kan? Dulu. Oh, Sulit ya? fotonya. Bentar, ulang. Nggak, kita kan Oke, kita ulang ya teman-teman. Kita kan yang Farmakope Indonesia tadi yang 10 tablet digerus secara langsung tadi udah paham kan? Ya. Terus aku mau Nah, ngulang. udah Tadi oke, itu berarti udah clear. Nah, habis itu eh kita dapat kalau suatu sediaan itu tuh benar-benar masuk rentang 90-100%. Nah, kemudian kita tetap perlu yang ini, nentuin ini. Dia bakal dicek keseragaman bobotnya atau keragaman bobotnya atau keseragaman kandungannya. Oh, jadi Nah, penetapan kadar tuh habis nemu NP baru dimasukin sini. Mana sih? enggak. Iya, kasus aja ya. Kita buat kasus sendiri ya. Kasusnya gini. Kayak paracetamol. Berat 1 paracetamol Ngegas itu banget itu. 600
miligram. Terus zat aktifnya itu cuma 500 miligram. Jangan ini 3 gram aja biar kayak tadi. 3 gram. Terus zat aktifnya 500 mg. Nah, step apa yang kita akan lakukan? Yang pertama adalah kita cek dia sesuai farmakope FI atau tidak. Dengan cara gimana? Dengan cara kita bakalan menggerus itu apa ya? Kayak menghancurkan 10 tablet. Jadi 10 tablet itu dihancurin kayak barengan gitu loh. Jadi kita nanti bakal dapat 3.000. Ya berapa sih? 10 kali 3, 30. 30 gram berat berat hasil menghancurkannya kan. Terus kita kan mau menguji 500, benar-benar 500 mg apa enggak sih dalam setiap satu tablet tuh. Nah, tapi kita tetap ngambilnya dari 3 gram, 30 gram itu tadi, nanti kita bakal kita cek kadar dengan cara mengambil 3 gram dari hasil tumbukan itu tadi. Udah paham kan dari sini? Karena kan kita nganggapnya 3 gram di sini. 3 gram di sini yang kita ambil tadi itu tuh benar-benar mengandung 500 mg. Jadi kayak kita bakal buktiin benar nggak ya kalau kita ngambil 3 gram dari hasil gerusan tadi kita bakal dapat 500 mg gitu kan? Nah, nanti cek kadarnya. Pakai apa? Kalau kemarin pakai titrasi. Oh. Ntar. Oh. Gini tuh. Tadi kan sebelumnya kita ambil 30 tuh kita ambil aja, tapi kita ambil 10 lagi buat dihancurin gitu. Iya, kayak 30 tablet kan. Kita ngambil 10 secara acak. Oh, dari 30 yang kita ambil. Jadi ambil 30. Ini udah ada 30. Kalau kemarin kalau kalian inget di praktikum kita yang titrasi itu tuh kan kita kayak nimbang bubuk kan itu. Ya. Nah, itu tuh sebenarnya ini. Jadi kayak kita menyekip ini. Menyekip step yang menghancurkan 10 tablet karena kita dapatnya langsung serbuk. Enggak, itu kan ada 2 kan. Yang satu buat keragaman bobot emang nimbang tablet. Tapi kalau yang satu kan pakai itu kan, yang buat titrasi kan dia pakainya bentuknya serbuk. Serbuk terus kayak dilarutin sama air. Emang kalian numbuk-numbuk? Enggak kan? Oh iya. Makanya. Nanti kita cek 500 mg paracetamol. Jadi hasil pembukaan itu tadi. Nah, kalau sesuai FI 90 sampai 110%. Nah, kita buat lagi di sini kasus kalau dia tuh kadarnya udah benar, dia di antara rentang 90 sampai 100%. Kemudian kita di sini tentuin mau keragaman bobot atau pakai keseragaman sediaan. Tentuin uji keseragaman sediaan itu mau pakai keragaman bobot atau pakai keseragaman sediaan. Nah, kita lihat di sini kan dia paracetamol. Kalau paracetamol kan tablet kan bentuknya kita. Terus biasanya kalau paracetamol kan tidak bersalut. Nah, berarti kita
dapat di yang ini, baris ini kan. Nah, kita tentuin. Dia kan mengandung 500 mg zat aktifnya. Berarti yang ini masuk ke ini kan. Tapi di sini syaratnya tuh dan. Jadi harus memenuhi kedua syaratnya. Padahal kalau 500 mg, terus kalau berat tabletnya 3 gram, itu kan berarti cuma 1/6-nya. Dimana 1/6-nya tuh kalau dikali 100% itu kurang dari 25%. Berarti kan enggak masuk ke syarat yang ini. Berarti kalau dia nggak memenuhi satu syarat pun, dia bakal masuk ke ini. Makanya nanti kalau si paracetamol yang bentuknya tablet dan tidak bersalut ini, dia bakal dicek keseragaman kandungannya, bukan si keragaman bobotnya, karena dia nggak memenuhi lebih besar dari 25%. Paham nggak? Nah, karena tidak memenuhi 25%, tablet tidak bersalut, pakai keseragaman kandungan. Keseragaman kandungan. Gitu. Oke, kan berarti kita bakalan masuk ke keseragaman kandungan kan, karena kita kan udah tahu kalau kita bakal ngecek si keseragaman sediaannya pakai keseragaman kandungan. Nah, di sini kita ambil lagi 30 tablet. Terus dari 30 tablet itu kita bakal ngambil 10 tablet. Udah kan, kita dapat 10 tablet secara acak. Kemudian kalau yang awal tadi kan kita kayak menghancurkan 10 tabletnya dicampur jadi satu. Makanya kita dapat 30 gram si serbuknya kan. Tapi kalau di keseragaman kandungan itu enggak. Kita bakalan nguji itu satu-satu. Jadi kayak satu tablet kita hancurin, kita hitung. Satu tablet kita hancurin, kita hitung. Gitu. Terus nanti kan kita dapat si ini tuh kan. Jadi kalau ini satu tablet, mana sih? Dihancurin, dihitung kadarnya. Berarti kan nanti kita dapat 10 nilai kadar dari 10 tablet. Iya kan? Nah, nanti ini tuh kalau di praktikum tuh hasilnya, bukan yang praktikum kita nggak nguji nih. Jadi ini tuh kayak ada X1, X2, titik-titik sampai X10. Dimana X tuh kadar. Nah, nanti kita rata-rata di rata-rata. Kita nanti rata-ratanya bakal disebut sebagai X bar. Nah, kita kan udah dapat X bar. Nah, kita udah dapat X bar. Nah, X bar-nya itu bakalan kita bandingkan sama ini. Yang ini. Semisal dapat X bar berapa ya? 97,5%. Berarti nanti M-nya berapa? Ya, kurang dari nggak tahu lupa. M-nya berarti nanti dia 98,5%. Semisal X bar-nya 99,7%. Berarti nanti M-nya berapa? Ayo, berapa? 101,5. Salah. M-nya 99,7%. Karena kalau di sini kan dia kan 99,7% kan. Berarti kan dia iya kan berarti dia di antara 98,5 sampai 101,5%. Iya kan? X bar-nya. Ya. Dia masuk syarat kedua. Berarti nanti M-nya nilainya sama dengan X bar-nya. X bar-nya berapa? 99,7%. Semisal lagi X bar yang didapat tuh 105,7%. Berarti M-nya berapa? Betul, 101,5%. Oke.
kita kan udah dapet M, terus X barnya tadi kan kita udah dapet. Nah, K kan kita pakai 10 kan tadi, berarti K-nya 2,4, terus S standar deviasi. Kita hitung pakai rumus yang itu, yang panjang banget itu. Tapi kayaknya kalau semisal kita besok disuruh ngehitung ya teman-teman, kayak disuruh ngehitung standar deviasinya, itu nggak mungkin kita pakai apa ya? Ya mungkin aja sih, tapi lebih enak kalau langsung dicari pakai kalkulator. Dan itu kita harus belajar cara mencari cara di masing-masing kalkulator kita. Wah, itu tugas kita. Oke, jadi kan semisal kita tadi udah dapet M, X bar, K-nya 2,4, S-nya udah dapet. Nah, itu kita hitung apakah dia hasilnya kurang dari sama dengan L1 atau dia bakal lebih dari L1. Nah, L1-nya kan nilainya 15. Kalau semisal kita dapat si hasilnya ini 14,9%, berarti kan dia lolos L1 kan. Makanya dia udah berarti selesai, dia seragam kandungannya di 10 tablet itu. Tapi kalau dia lebih dari 15%, kita harus menghitung kayak 20 tablet yang kita singkirkan tadi, kita hitung ulang. Oh, Oh ini, oh iya sama ini sih tambahan. Kalau yang ini tadi kan M-nya tuh kita di kondisi yang satu, tapi ada juga kondisi kedua. Apa sih? Ini catatanku apa ya? Enggak, kondisi kedua tuh. Oh ini. Jadi kan kadang kalau industri itu targetnya tuh enggak serat. Makanya nyatet tapi di mana ya? M tergantung target produksi, bukan X bar. Jika targetnya 100%. Oh. Itu yang T itu enggak sih? Iya. Jadi ada dua kondisi di mana kayak jadi sebenarnya kita perlu memperhatikan si T. Biasanya kayak gitu tuh kayak ada itunya sih, narasinya. Jadi semisal kayak pabrik ini memiliki target industri sebesar 102%. Berarti nanti kita nentuin M-nya tuh pakai kondisi 2. Tapi kalau semisal enggak dikasih tahu di narasinya, tuh berarti targetnya 100%. Dimana kan dia kurang dari 101,5% kan. Nah, berarti kita nentuin si M-nya ini tuh pakai kondisi 1. Gitu kan? Iya nggak? Jadi semisal di sini berarti kalau semisal ada soal gini. Kita pakai yang ini tadi, yang paracetamol. Paracetamol 3 gram, terus zat aktifnya 500 mg. Di mana kalau di sini tuh pasti nanti ada kayak keterangan target pabrik tuh memproduksi apa ya, kayak kandungan tabletnya tuh 107%. Berarti kan kita masuk si ini kondisi 2. Jadi misal kita dapat X barnya 9 kayak yang ini. Yang tadi berapa? 87,5 X bar
87,5%. Berarti M-nya berapa? Tapi kan dia targetnya tuh 107,5%, di mana dia targetnya tuh lebih besar dari 101,5. Berarti dia bakal menentukan M-nya tuh sesuai kondisi 2. Kalau 87,5%, dia kan berarti kurang dari 98,5% kan? Berarti M-nya nanti itu 98,5%. Kalau kondisi 1 tadi, kalau X bar-nya 87,5% kan M-nya 98,5. Tapi kalau yang sama aja. Apa bedanya? Kondisi Oh, 1 yang di bawah 100. ininya. Oh. Ini sama ini. Iya, poin pertama sama ketiga bakal beda. Bentar. Berarti X bar yang kedua tadi berapa ya? 99,7. 99,7 berarti dia kan di antara 99,7 berarti masih ini. M-nya masih 98,5. Iya kan? Salah. M-nya berarti ya 99,7%. Kalau X bar-nya 107 tadi. 107%, berarti nanti M-nya 105. 100, M-nya 107%. Ini bukan. Ini 105,7. X-bar-nya harus lebih tinggi dari 107, 108 gitu. Oh iya, berarti Lebih ini dari 110 gitu ya. 110%. Berarti M-nya nanti 107,5. Ya Allah, gimana ini ngapalinnya? Aduh. Berarti kondisi 1 itu cuman yang di bawah 101,5. Biasanya ini tuh 100% nih. Oh iya, oke. Tapi menurutku bakalan ini sih. Ini kayak jarang banget terjadi. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, kita tadi kan udah dapat L1. Terus kita nganggapnya kita dapat L1-nya tuh lebih besar dari 15%. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita bakal menambahkan 20 tablet yang kita buang tadi. Nah, 20 tablet tadi tuh ya kayak yang pertama tadi kayak digerus satu-satu. Jadi satu tablet diambil, digerus, dicek kandungannya. Satu tablet digerus, diambil, dicek kandungannya. Nah, terus kalau kita udah selesai kan kita nanti bakal dapat X1, X2 sampai X30 kan. Nah, itu nanti bakal kita rata-rata lagi. Nanti dapat X bar yang baru. X bar yang baru nanti buat nentuin si M kayak tadi. M-nya kayak tadi. Terus kita udah dapat M, kita udah dapat X bar. Terus K-nya tadi kan kalau 10 tablet kan 2,4. Nah, ini kalau kita 30 tablet, K-nya tuh 2. Terus nanti kita tentuin standar deviasinya atau kita hitung standar deviasinya. Nah, kita nanti dapat si L2. Enggak. Gimana sih? Ini tuh yang ada 2 syarat itu enggak sih? Yang ini harus sama ini harus dipenuhi. Saya lupa. Ini yang acak. Kasusnya acak. Ya teman-teman lupa. Oh. Jadi gini. Ya. Semisal ini kan kita. Nah, kita tuh udah dapat M-nya, udah dapat X bar-nya, terus udah dapat K-nya, udah dapat S-nya.
Nah, ini semisal nilainya ini 14,9%. 14,9%. Berarti di sini kan dia udah memenuhi syarat yang pertama kan. Berarti tapi belum tentu dia lolos karena kita harus ngecek si ini. Apakah dia lolos apa enggak. Dimana L2-nya nanti 25. Jadi semisal aja ya kayak mana sih? Iya, L2-nya 25%. Jadi kayak misal kita dapat X-bar-nya X-bar 30 tablet tuh berapa ya? Berapa teman-teman? 99,7%. Terus T-nya tuh 100%, target kita 100%. Berarti kan kita tahu M-nya berapa? Kan dia 99,7. Berarti di antara ini berarti M-nya sama dengan X-bar. Berarti M-nya sama dengan berapa? 99,7%. Nah, kalau kita masukin itu apa? Suaraku. Halo. Berarti saya mau ngitung. Ya pokoknya darah Itu tuh di antara itu ya, bukan dikurang ya? Yang di tengah itu tuh. mutlak itu. Jadi kalau nanti hasilnya negatif dia tetap positif. Iya, berarti nanti 0. 2,0 dikali S-nya 1,7. Ngawur banget. Berapa? Kalkulator. 2 kali 1,7. 2 kali 1,7. 3,4. Oh iya, maaf ya. Persen. Gimana cara kita dapat persennya? Berarti dikali 100%. Emang hasil akhir kita enggak persen kah? Ini kan M. Oh, dari S-nya udah persen ya? Oh. Oke. Mana tadi catatanku? Nih, berarti ini 1,7%. Ya kan? Berarti nanti 3,4%. Berarti kan ini memenuhi udah azan. L1. Terus kita syarat 2. Ya, itu. 1 dikurangi 0,01 dikali 25%. Dikali M-nya kita 99,7%. Itu bingung kan tadi. Ini di antara atau kurang? Di antara kan? Di antara nggak sih? Tapi Di antara. Tapi di antara kan, itu ada dikurung. Agak aneh. Kalau kayak gini gimana kita baca syarat keduanya? Coba kita buka itu deh. Kayaknya. Coba buka catatan ya. Harusnya Iya, sih, karena kalau kayak gitu tuh nggak bisa kan dibaca. dalam range. Iya. Ya berarti harus Itu di antara ini sama ini kan? Iya. Iya. Itu kayak kurang tanda kurung aja dah. Nanti enak kok. Soalnya yang itu sama aja. Yang mana sih? Nih. Berarti kalau syarat kedua tuh dia 1
dikurangi 0,01 dikali L2-nya berarti berapa? 25% dikali F-nya 99,7%. Berarti 0,01 dikali 0,25 dikali 0,99,7. Nah, berarti ini. Terus 1 dikurangi 0,0025. 0,0025. 0, berarti ini kan kayak apa ya? Antara 1 plus 0,01 25%, 99,7%. Berarti nanti itu dia di antara 0,9975 sampai 1,0025. Berarti kalau dijadiin persen dikali 100, 99. Lah, Nggak lolos berarti. Nggak lolos tapi kalau berarti. ini dijadiin persen, dia 99,75. Berarti 99%. Oh, Berarti dia harus oh. 99,75. Kok jauh banget? Hah. Iya. Makanya kita buat-buat aja ya angkanya, makanya hasilnya kayak jelek banget. Ini coba nanti kita kayak apa ya? Kayak itu aja minta datanya si Aca. Soalnya Aca kasusnya yang ini. Dimana dia Oh nggak iya, memenuhi ini dua-duanya. Dia memenuhi L1 tapi dia nggak memenuhi ini. Oke. Nanti kita minta Aca ya, minta Aca data. Minta data Aca. Dah. Terus yang ini tuh saya aja nih. 5 menit ya teman-teman. Kita break 5 Lah, menit. di sini. Adan Bantul sama Adan Semarang beda ya. sini belum azan. Lama aja. Kali ini Buka puasa aja 6.15. kasihan banget. Oke.